prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau biasa dikenal dengan SVM. Sebelumnya perkenalkan, saya Arifah Magda Saidah. Lalu ada dua rekan saya, yang pertama ada Izhar Ramadan dan juga Mia Maryam. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait konsep SVM ini. Jadi konsepnya pada studi kasus ini, misalkan kita terdapat memiliki dua kelompok titik ya pada sebuah kertas gitu, yang mana titik itu adalah titik sehat dan atau tidak sakit dan titik sakit. Nah, yang tersebar di dalam kertas itu. Nah, jadi SVM ini dia akan bekerja untuk mencari garis pemisah di antara dua kelompok atau dua titik itu. Nah, garis terbaik ini adalah kriterianya yaitu yang mempunyai margin atau jarak paling lebar ke titik terdekat dari kedua kelompok tersebut. Nah, titik terdekat tersebut itu disebut dengan support vectors. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa algoritma ini disebut dengan support vector machine. Nah, garis tersebut itu disebut dengan decision boundary atau misalkan jika ada pasien baru, ini SVM nanti tinggal mengecek apakah titiknya ini ada di sisi mana dari garis tersebut. Nah, garis ini disebut dengan decision boundary atau misalkan jika ada pasien baru nih, maka titik akan dicek titiknya ada di sisi mana dari garis tersebut. Kalau misalkan dia ada di sisi yang sakit, maka hasilnya akan memprediksi bahwa itu adalah sakit, seperti itu. Nah, kenapa SVM ini cocok untuk kasus prediksi ini? Yang pertama, dataset yang kita punya ini termasuk dataset kecil ke sedang, yaitu sebanyak 297 baris. Sedangkan deep learning itu butuh ribuan atau jutaan baris. Lalu klasifikasi biner, cuma terdapat dua kelas, yaitu sehat dan tidak sehat atau sakit gitu ya. Nah, SVM cocok untuk kasus ini. Lalu fiturnya itu ada banyak, yaitu sebanyak 13, dimana SVM ini tahan terhadap high dimensional data, yaitu lebih baik dari banyak algoritma lain. Lalu kernel trick, datanya misalkan nggak linear, nanti SVM akan memproyeksikan ke dimensi yang lebih tinggi menggunakan kernel RBF atau poly untuk dipisahkan. Next. Nah, selanjutnya diagram alur prosesnya. Visualisasinya yang pertama kita ambil dari raw CSV-nya, dari datasetnya sebanyak 297 baris. Lalu setelah kita punya dataset mentahnya, kita perlu untuk meload atau mengekspor terkait dataset tersebut. Kita harus mencari tahu atau mengenal lebih lanjut terkait dataset tersebut. Lalu kita cek kualitasnya, lalu setelah itu kita visualisasi dan korelasi. Lalu setelah itu kita pisahkan X dan Y untuk split data ya, untuk data train dan juga data test. Lalu setelah itu kita fitur scaling atau kita bikin standar datanya. Lalu kita train SVM baseline. Setelah itu hyperparameter tuning. Setelah itu membandingkan model dan dievaluasi metriknya. Setelah itu kita lakukan confusion matrix, cross validation, dan baru kita mendapatkan hasil finalnya, yaitu 90% akurasi. Lalu baru terakhir di deploy atau kesimpulannya. Next. Nah, yang pertama kita pengenalan proyek dulu. Jadi proyek ini itu tentang prediksi penyakit jantung dengan SVM. Datasetnya kita dapat dari Kaggle, merupakan dataset Heart Disease Prevalence UCI, di mana dataset ini terdapat 297 baris pasien dengan 14 kolom, di mana kita tidak menemukan satupun missing value dan juga duplikat data, di mana targetnya juga seimbang. Lalu 13 fitur klinis ini terdapat age, sex, CP, TRACE BPS, call, FBS, Restect, Talak, Exang, Old Peak, Slope, CA, dan TAL. Oke, untuk targetnya conditionnya 0 itu untuk sehat,
dan 1 itu untuk sakit. Tujuan dibangunnya model ini adalah untuk membangun model SVM untuk memprediksi apakah seorang pasien ini menderita penyakit jantung berdasarkan data klinisnya. Untuk apa sih sebenarnya pada tahap ini? Yaitu tujuannya untuk memberikan konteks proyek di awal notebook, di awal, terus menjelaskan asal datasetnya dari mana, terus mendeskripsikan 3 fitur klinis dan target winernya, dan kita untuk sharpening tujuan kita bahwa tujuannya ini untuk prediksi penyakit jantung dan SVM. Next. Selanjutnya pada sel 2 yaitu import library. Nah, pada bagian ini kita menggunakan Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, lalu Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, sklearn untuk preprocessing, modeling, evaluasi, standard scalar untuk menyamakan skala fitur, SVC untuk algoritma SVM untuk klasifikasi, dan Grid Search CV untuk mencari parameter terbaik. Oke, sel selanjutnya yaitu load dataset. Nah, di sini kita perlu untuk mengambil datasetnya. Pada bagian ini juga kita akan membaca dataset CSV menjadi Pandas data frame, lalu menampilkan dimensi datanya mulai dari cek jumlah baris dan kolomnya. Lalu di fhead nantinya akan menampilkan 5 baris pertama, 5 data pada baris pertama, dan outputnya diharapkan adalah 297 baris dikali 14 kolom untuk dimensinya. Next. Oke, selanjutnya adalah eksplorasi awal. Eksplorasi awal ini kita menggunakan dfinfo untuk menampilkan tipe data setiap kolom. Nah, kita setelah mengetahui tipe data setiap kolom, maka kita perlu memastikan bahwa tipe datanya setiap kolomnya itu benar atau tidak ada data string, karena untuk SVM ini diharuskan untuk numerik. Lalu untuk dfdescribe ini sebagai statistik dasar untuk mengecek seperti count-nya, min, standarnya, min, dan max. Yang mana hal itu juga berguna untuk mendeteksi outlier dan rentan nilai. Lalu didapatkan outputnya, yaitu semuanya adalah integer dan float. Next. Selanjutnya kita akan mengecek kualitas data. Nah, pada bagian ini kita akan mengecek nilai yang kosong atau missing value di setiap kolom. Nah, selain kita mengecek missing value, kita juga selanjutnya kita melakukan pengecekan kualitas data. Yang pertama, kita akan mengecek missing value dari dataset tersebut, apakah ada nilai yang kosong di setiap kolom. Nah, setelah pengecekan missing value dilakukan, kita selanjutnya mengecek apakah ada data yang duplikat. Nah, setelah itu baru kita melihat distribusi kelas targetnya. Dan pada bagian ini output yang terdapat adalah 0 missing value dan 0 duplikat, yang artinya tidak ada data yang terduplikat dan juga tidak ada data missing value. Untuk proporsinya 53,87%, di mana 46. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kualitas data. Pengecekan kualitas data ini terdiri dari pengecekan missing value dan juga pengecekan duplikat data atau data yang terduplikat. Nah, lalu setelah itu juga kita melihat distribusi kelas targetnya. Nah, dari tahap ini kita mendapatkan bahwa dataset tersebut tidak ada missing value atau tidak ada data yang kosong, dan juga tidak terdapat data yang duplikat. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Izar. Lalu di sini kita lakukan visualisasi distribusi target untuk memastikan dataset kita itu seimbang. Kita pakai conplot dari Seaborn dengan 2 warna, hijau untuk pasien sehat dan merah untuk pasien sakit. Hasilnya 160 pasien sehat dan 137 pasien sakit. Selisihnya kecil, jadi dataset
seconds. Ini kabar baik karena kalau imbalance kita harus pakai teknik tambahan seperti oversampling. Lalu untuk selanjutnya heat map. Di sini untuk mencari fitur paling berpengaruh terhadap target, kita pakai heat map. Merah berarti korelasi positif kuat, biru berarti negatif kuat. Cara bacanya yaitu fokus ke kolom condition. Fitur dengan nilai korelasi tinggi adalah prediktor penting dari analisis ini. Muncul 5 fitur paling berpengaruh, yaitu ada CP, outpeak, depresi, eksang, CA, dan juga TAL. Yang menarik, 5 fitur ini cocok dengan pengetahuan medis. Lanjut untuk distribusi fitur menarik. Di sini untuk membandingkan distribusi fitur antar kelas, di mana histogram dan KDR untuk 5 fitur menarik itu untuk dibandingkan distribusi pasien sehat versus sakit, di mana pasien sakit itu talaknya lebih rendah dan sedangkan pasien sakit itu opiknya lebih tinggi. Validasi pola yang akan dipelajari SPM. Muncul pola-pola visual seperti inilah yang nantinya akan dipelajari oleh SPM. Lalu itu pisahkan fitur dan target, yaitu memisahkan input X dan output Y, di mana X itu matrik fitur 13 kolom prediktor dan Y itu vektor target kolom condition. Ini wajib karena agar model tahu input dan outputnya. Lalu dikonversikan dengan sklearn, X-nya itu kapital, Y-nya kecil. Outputnya X di 297 berbanding 13 dan Y-nya 297. Lanjut ke split trend dan test. Kita bagi data menjadi trend dan test. Pakai trend test split dengan 3 parameter penting. Pertama, bagi data 80% trend, 20% test, dimana 237 baris trend dan 60 baris test. Trend resepnya itu 42 hasil reproducible dan satisfied-nya itu di Y proporsi kelas terjaga. Test set harus disembunyikan dari training dan inilah hasilnya. Untuk fitur scaling, ini wajib untuk SPM. Kenapa? Karena stand scale itu mainnya 0, standarnya 1. Wajib untuk SPM karena algoritma berbasis jarak. Di transform itu di trend itu di datanya dihitung dan ditransform. Transform itu pakai parameter dan juga untuk mencegah data leakage. Lalu untuk training SPM baseline, di sini model SPM pertama dengan kernel RBF. RBF tangani hubungan non linear. Trend ini pakai data trend yang sudah di scale dan juga ini diuji test set untuk akurasi awal. Hasilnya itu kurang lebih 90% dan ini merupakan akurasi yang bagus untuk baseline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, baik. Untuk yang 13 itu ada hyperparameter tuning. Jadi di sini itu cari kombinasi parameter terbaik dengan recursive. Nah, jadi untuk apa sih? Jadi kita tuh coba semua kombinasi parameter sistematis. Terus ada C, yaitu penalty error, dan gamma itu decision boundary. Jadi di sini tuh ada 5 falsity, yaitu tiap kombinasi itu diuji 5 kali. Terus ada njobs 1, yaitu pakai semua positif. Terus ada hasilnya itu C1, gamma nya 0,1 dan kernel poly. CP-nya kurang lebih di 84%. Next. Di sini ada membandingkan baseline dan VS2net. Pilih model dengan akurasi tes tertinggi. Nah, jadi di sini tuh kita bandingkan baseline vs hasil tuning. Jadi base CP itu tidak sama dengan base pair atau varian di data kecil. Lalu kita ada pilih model dengan akurasi tes tertinggi
Nah, pada ini tuh baseline-nya tuh 90% menang. Insight-nya model sederhana bisa lebih bagus. Next-nya ada evaluasi model final. Jadi ini ada evaluasi model final. Jadi di sini tuh untuk metrik lengkap. Jadi bukan hanya akurasi, terus ada precision, jadi prediksi sakit, persen benar sakit. Terus ada recall dari yang benar sakit, persennya itu terdeteksi. Dan di sini ada F1 score, keseimbangan precision dan recall. Jadi kalau misalnya recall sakit krusial untuk kasus medis. Tuh, next, di sini ada confusion metric. Jadi di sini ada tabel 2x2. Di sini itu ada prediksi benar, ada yang salah. TP yaitu sakit, sakit yaitu sakit, terus PN itu sehat, pasti sehat. Terus ada EP sehat, terus sakit itu tuh kayak alarm palsu. Terus ada FN sakit sama yang sehat, nah itu berbahaya, itu maksudnya medis. Terus ini ada gambaran detail di mana model clear. Nextnya, ini ada cara membaca confusion metricnya. Jadi confusion metricnya itu di sini ada aktual dan prediksi. Yang tadi disebutin ada sehat untuk PN true negatif, terus ada false negatif, ada sakitnya itu false positif sama true positif. Nah, jadi yang paling bahaya di kasus medis FN atau false negatif, pasien sakit tapi diprediksi sehat. Mereka tidak akan diobati, jadi bisa berakibat fatal karena itu recall kelas sakit harus dimaksimalkan. Nah, di sini ada contoh hasil model kita, yaitu ada TN atau true negatifnya ada 30. Jadi 30 pasien sehat berhasil diprediksi sehat. Terus ada false negatif, 4 pasien sakit salah diprediksi sehatnya berbahaya. Ada false positif, yaitu ada 2 pasien sehat salah diprediksi sakit. False itu false alarm. Terus ada TP atau true positif, ada 24 pasien sakit berhasil diprediksi sakit. Jadi total 60 pasien dengan akurasi 30 tambah 24 per 60 yaitu sama dengan 90%. Recall sakitnya itu 24 per 24 tambah 4 sama dengan 85,7%. Jadi cukup tapi masih bisa ditingkatkan. Oke. Di cross validasi, jadi di sini ada 10 volt CP, jadi data itu dibagi 10 dan dilatih 10 kali. Nah, setelah akurasi lebih robust dari 1 split. Stereo deviasi rendah, jadinya model stabil. CP mean tes ACC atau tidak overfitting. Hasil CP kurang lebih di 80%, kurang lebih 5%, dan tesnya 90% itu konsisten. Ada validasi final, cross validasi, itu kenapa CP lagi pada validasi final dan cross validasi. Jadi di sini tuh untuk membaca hasilnya ada CP min, itu tes ACC model konsisten atau tidak overfitting. Terus ada CP min tes ACC, tes kebetulan sulit, jadi perlu lebih banyak data. Terus ada CP min kurang dari tes ACC, tes kebetulan mudah, jadi hati-hati jangan terlalu optimis. Terus ada stereo deviasi rendah, model stabil di berbagai subset data yaitu level. Langsung ada tinggi, deviasi tinggi, jadi model terdiri terhadap data deviasi yaitu bisa bilang red flag gitu. Nextnya di sini ada kesimpulan proyek. Jadi yang pertama itu ada dataset hard disease level UCI dari Kaggle, yaitu 297 pasien, 13 fitur klinis. Target binarnya 0 sama dengan sehat, 1 sama dengan sakit. Jadi data sudah bersih, tidak ada 0 missing, 0 duplikat, dan kelas seimbang 53,87%, PS 46,13%. Yang kedua ada tujuannya itu membangun model SPM untuk memprediksi apakah seorang menderita penyakit jantung berdasarkan data klinisnya. Nah, di sini tuh SPM dipilih karena cocok untuk data berukuran kecil sampai sedang dan efektif untuk klasifikasi biner. Terus yang ketiga ada hasil akurasi. Jadi hasil akurasi itu model final SPM mencapai akurasi 90%.
pada data tes dengan konsolidasi 10 volt. 10 volt min 78,53%, kurang lebih di 9,16%, dan model konsisten dan tidak overfitting. Jadi siap digunakan sebagai alat bantu diagnosis alat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.